Halo, semangat pagi, pagi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Shalom, salve, dan berkah dalam buat ibu bapak semuanya. Selamat sore ibu bapak semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Sore hari ini kita berjudul dengan pikiran cacat dari Calvinism. Calvinis dengan alirannya yang bernama Calvinism. Yuk kita bongkar dulu satu dulu. Siapa sih Gotthold dari Orbais? Tahu nggak siapa ini Bu Bapak? Nggak tahu Pak DKC. Ini seorang pastor, imam ini, Romo ini. Romo lagi. Spokesman internal kita itu banyak bidat-bidat ya dari internal kita. Gotthold dari Orbais. Itu sekitar tahun 808 sampai 30 Oktober di tahun 868, abad 9. Gotthold ini seorang teolog, seorang biarawan, pastor, dan penyair sakon. Gotthold itu pendukung awal doktrin predestinasi ganda. Sebuah isu yang mengguncang wilayah Italia dan Prancis di abad ke-9, tepatnya di tahun 848 hingga tahun 850-an dan juga 860-an. Dipimpin oleh penafsirannya sendiri atas ajaran Agustinus mengenai masalah tersebut. Ia menyatakan keberdosaan sifat manusia dan perlunya berpaling kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk keselamatan. Ngeri kan? Dia melihat dirinya itu sebagai wadah ilahi. Dia melihat dirinya itu sebagai wadah ilahi yang memanggil semua orang Kristen untuk bertobat selama beberapa dekade perang saudara. Sangar ya. Upayanya untuk mengkristenkan wilayah Prancis akhirnya gagal. Dan doktrinnya itu dikutuk sebagai ajaran sesat pada rapat paripurna namanya Konsili Mainz di tahun 848 dan juga Konsili Quercy. Konsili Quercy ini di tahun 849. Dan setelah divonis sebagai bidat, Gotthold tetap keras kepala dan dengan ideologinya yang tidak mematuhi hierarki gerejawi. Disinilah membuatnya menjadi bidat yang sebenarnya dalam daging. Dikarenakan ketidaktaatannya ini, Gotthold ditempatkan dalam kurungan biara, tapi gelombang kejut yang dikirim oleh ideologinya ke seluruh kekristenan barat tidak terhenti bergema. Gotthold berhasil memenangkan lebih banyak pengikut dan juga ancaman tetap ada hingga kematiannya di tahun 868. Gotthold itu seorang oblat anak di biara Fulda. Dia di bawah bimbingan kepala biara Harbanus Maurus dari Mainz. Dan selama berada di biara tersebut, ia berteman dekat dengan seorang yang bernama Walafrid Strabo dan Laub de Ferrius. Dan di bulan Juni tahun 829 pada Sinode Mainz, dengan dalih bahwa ia telah dikekang oleh kepala biara dan ia mencari dan mendapatkan kebebasannya dan mengundurkan diri terlebih dahulu ke Corbie. Seolah-olah dia membuat narasi kalau dia itu dikekang di dalam biara. Kaul ketaatan tuh ya, lucu kamu. Antara tahun 835 dan juga 840, Gotthold akhirnya ditabiskan sebagai imam tanpa sepengetahuan uskupnya oleh Rigbold. Rigbold ini uskup Reims. Masa-masa Gotthold di biara Corbie merupakan masa-masa yang penting bagi perkembangannya.
baik secara intelektualitas maupun ideologi misionaris, di mana Corby ini merupakan pusat untuk mempersiapkan para misionaris. Sebelum tahun 840, Gottschalk meninggalkan biaranya dan pergi ke wilayah Italia, di mana ia mengkhotbahkan doktrin predestinasi ganda. Dan juga Gottschalk ini menjalin hubungan dengan seorang uskup Verona yang bernama Nating dan uskup Friuli yang bernama Eberhard. Ternyata dan ternyiti Ibu Bapak, dalam doktrin predestinasi ganda dari Gottschalk itu kok banyak kesamaannya dengan para reformis Protestan. Itulah sebabnya beberapa orang melihatnya sebagai pelopor protestantisme. Pandangannya ini memiliki banyak kesamaan dengan Johannes Calvin. Kesamaannya termasuk doktrin pembenaran oleh iman saja yang tampaknya mencerminkan pandangannya. Tuh. Ternyata dan ternyiti, seorang uskup agung Anglikan di abad ke-17 yang bernama James Ussel itu juga berpihak pada Gottschalk karena pandangan predestinasinya. Ngeri ya? Pendek saja kan? Itu secuil prolog awal. Ternyata dan ternyiti si Johannes Calvin sudah mengutip ajaran sesat yang dikutuk di abad ke-9 dalam dua konsili, yaitu konsili Mainz dan konsili Quercy. Kita lanjut. Kita akan melihat suatu pemikiran yang cacat secara fatal dari Calvinis. Nih, masuk ini ya. Perhatiin. Banyak orang mengira kalau anti-Katolik yang terang-terangan itu hanya ditemukan di kalangan kaum fundamentalis yang sudah tua dan anti-intelektual. Tidak seperti itu, Ibu Bapak. Tidak seperti itu. Seorang penulis fundamentalis yang lebih muda, juga yang sama sekali tidak anti-intelektual, itu menunjukkan sikap anti-Katoliknya di depan umum dengan menolak berjabat tangan dengan lawan debat yang beragama Katolik, ataupun berdoa Bapa kami dengan umat Katolik. Dan dia ini dikenal sering meninggalkan panggung ketika doa ekumenis dipanjatkan oleh seorang Katolik. Dia bernama James Wedge. James Wedge ini adalah seorang penganut Calvinis. Dan dia ini memimpin Alpha dan Omega Ministries. Alpha dan Omega Ministries ini suatu kelompok apologetika yang berbasis di Arizona, yang memberikan nasihat untuk menghadapi saksi-saksi Yehova, Mormon, ateis, dan Katolik. Tuh. Jelas gak? Sudah apa-apa, udah ngegas toh. Meskipun kecil, kelompok Alpha dan Omega ini mendistribusikan beberapa literatur anti-Katolik yang ditulis dengan lebih bijaksana dan itu diterbitkan saat ini. White mungkin memprotes bahwa dia tidak anti-Katolik karena ia mencintai umat Katolik dan hanya ingin menolong mereka. Tetapi cukup adil untuk menggambarkan literaturnya sebagai anti-Katolik. Karena apa? Karena ia menyerang Katolik sebagai sebuah sistem dan mencoba meyakinkan orang untuk meninggalkan gereja Katolik. Mirip nggak kayak Stephen Tong? Kalau Katolik ingin selamat, back to Bible. Stephen Tong loh itu. Cari videonya, ada itu di DKC. Kalau Katolik ingin selamat, back to Bible, kembali ke Alkitab. Waduh. White ini percaya bahwa umat Katolik harus meninggalkan iman mereka dan memeluk agama Kristen yang benar. Kristen yang benar yang mana, bro? Dia tidak menganggap
dia tidak menganggap mereka sebagai orang Kristen. Yang mungkin menjadi alasan mengapa dia terkadang menolak untuk berjabat tangan, bahkan berdoa dengan mereka di depan umum atau khalayak. Sementara di rumah, dia mungkin bersedia menjabat tangan seorang tukang reparasi ataupun tukang pos yang beragama Katolik. Kan tidak tahu kalau itu ada reparasi atau pengantar pos itu yang agama Katolik, kan dia tidak tahu, tetap berjabat tangan. Kalaupun tahu pasti dia mengelak. White ini menyatakan keyakinan ini di dalam bukunya yang paling populer dan itu mengenai anti Katolik yang berjudul The Fatal Flaw, atau semua orang yang berpegang pada otoritas Alkitabiah menolak nama Kristen dalam sistem Katolik. Karena seseorang tidak dapat sungguh-sungguh memiliki Kristus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan jika dia menyangkal keampuhan dan kuasa penuh dari darah penebusannya. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, James White dalam bukunya The Fatal Flaw, di sini banyak sarjana Alkitab Protestan konservatif yang menganggap orang Katolik sebagai orang Kristen akan menolak implikasi White bahwa mereka tidak berpegang pada otoritas Alkitab. Mirip, wes. White mungkin berargumen bahwa beberapa orang Katolik adalah orang Kristen, tetapi hanya karena mereka tidak percaya atau menerapkan Injil gereja mereka, melainkan Injil White. Melainkan Injil White itu. Mereka akan diselamatkan terlepas dari kekatolikan mereka, bukan karena kekatolikan mereka. Mereka akan diselamatkan terlepas dari kekatolikan mereka, bukan karena kekatolikan mereka. Bingung toh? Tetapi setiap orang yang secara sadar menolak Injil gereja dan memilih Injil White bukanlah seorang Katolik dalam arti yang sebenarnya. Dan itu berarti bahwa mereka yang Katolik dalam arti yang sebenarnya bukanlah orang Kristen dalam pandangan White. Tuh. Jelas ya? Orang Katolik menyangkal keampuhan dan kuasa penuh dari darah Kristus. Disinilah White melakukan argumentasi. Karena mereka percaya pada api penyucian, pengorbanan misa, dan indulgensi. Oh, jelas-jelas tuh. Dia mengatakan bahwa ini adalah sarana penebusan di luar penebusan Kristus. Dan keberadaannya menyiratkan bahwa darah Kristus tidak cukup bagi kita. Dan inilah yang diidentifikasi White sebagai kelemahan fatal Katolik. Inilah kelemahan fatal dari Romanisme. Gereja Roma mengajarkan Injil yang tidak memiliki karya Yesus Kristus yang maha mencukupi dan paripurna, dan oleh karena itu menyatakan bahwa ada cara-cara penebusan, pendamaian, dan pengampunan yang berada di luar dan berbeda dengan pendamaian Yesus Kristus. Itu di bukunya halaman 156. Ini adalah pertama kalinya di mana White ini menyatakan tesis utama dari bukunya. Sangatlah mengecewakan bahwa sebuah buku yang berjudul Cacat Fatal tidak memberikan pernyataan yang jelas tentang cacat tersebut sampai 2/3 bagiannya. Bahkan, klaim White pun harus dibaca dengan hati-hati untuk dapat dipahami. Jika dipahami secara terpisah, tampaknya White berpikir bahwa ajaran Katolik tidak memiliki karya Yesus Kristus. Yang berarti di sini orang Katolik tidak memiliki apapun untuk dikatakan tentang karya Kristus. Sangar ini.
Namun siapapun yang masuk ke dalam gereja Katolik dan melihat salib yang tergantung di atas altar, atau yang melihat ke arah jalan salib, akan tahu bahwa karya Kristus adalah pusat dari kehidupan dan ibadah umat Katolik. Di sini Ibu Bapak, White itu juga mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, pernyataan White harus dibaca dengan hati-hati. Dia tidak bermaksud bahwa ajaran Katolik sama sekali tidak memiliki karya Kristus. Tetapi White mengatakan, ajaran Katolik tidak memandang karya Kristus sebagai sudah cukup dan sudah selesai. Telo goreng, telo godok. Wes. Dan untuk mendukung klaimnya, di sini White itu harus menunjukkan bahwa misa, api penyucian, dan juga indulgensi menawarkan cara-cara penebusan dosa dan pengampunan di luar penebusan Kristus yang menambah karya Kristus. Bukunya akhirnya gagal, Ibu Bapak. Bukunya White akhirnya gagal. Karena apa? Karena White itu tidak mampu membuktikan hal tersebut. Untuk menunjukkan bahwa misa, api penyucian, dan indulgensi menambah apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, White menggunakan doktrin Calvinis tertentu yang disebut penebusan terbatas. Yang tadi malam kita bongkar dulu. Dan ini adalah ajaran mengenai Kristus tidak mati untuk semua orang. Tetapi Kristus mati hanya untuk orang-orang pilihan. Mereka yang akan berakhir bersama Allah di surga. Dan ternyata Ibu Bapak, penebusan terbatas adalah yang paling kontroversial dari 5 poin Calvinis. 5 poin Calvinis sering diajarkan dengan menggunakan akrostik tulip. Akrostik tulip yang terkenal yaitu 1, kerusakan total manusia, sudah kita bedah semalam. 2, pemilihan tanpa syarat oleh Allah. 3, penebusan terbatas oleh Kristus. 4, kasih karunia yang tidak dapat ditolak dalam pertobatan. Dan yang 5, ketekunan orang-orang kudus. Mereka yang menyangkal disebut Amiraldian atau Calvinis 4 poin. Berbeda dengan Calvinis 5 poin yang menerima semua tulip. Karena Ibu Bapak, hanya sedikit orang Kristen ini yang percaya kepada doktrin penebusan yang terbatas, hanya sedikit. Maka dalam hal ini potensi buku White menjadi berkurang. Hanya kaum Calvinis 5 poin yang akan menerima salah satu premis utamanya. Atau dalam korespondensi pribadi dengan saya, White ini menyatakan bahwa ia tidak peduli bahwa ia telah membatasi buku-buku tersebut dengan mengatakan, bukanlah keinginan saya untuk menulis sebuah buku populer yang akan mendapatkan pembaca yang luas. Sebaliknya, saya hanya ingin menyajikan kebenaran Allah. Bahkan jika kebenaran itu tidak populer dalam budaya saya pada saat ini dalam sejarah. Ia menambahkan, pemahaman reform tentang pendamaian adalah satu-satunya pandangan yang dapat menjawab konsep Katolik Roma mengenai misa sebagai korban pendamaian. Dan ini adalah pengakuan implisit bahwa argumennya terhadap misa tidak akan berfungsi dengan baik tanpa penebusan yang terbatas. Dan hanya mereka yang dapat menerima secara keseluruhan argumennya. Tuh. Ngeri kan? Kita bongkar nih kecacat-cacatannya nih. Lebih jauh lagi, dalam hal penggunaan penebusan yang terbatas oleh White, itu ternyata juga membatasi jumlah orang yang dianggap sebagai orang Kristen.
ia ini ingin mengecualikan hanya orang-orang Katolik dan mungkin Ortodok Timur dari keluarga orang Kristen. Tetapi argumennya mengharuskan untuk mengecualikan lebih banyak orang lagi jika ia menerapkannya secara konsisten. Dan hal ini mengharuskannya untuk menyangkal nama Kristen kepada siapapun yang bukan seorang Calvinis 5 poin. Betul nggak? Budi Asali mengatakan apa waktu debat sama Donitan itu? Kalau yang dianggap Kristen, yang bukan Kristen itu Katolik dan Ortodok. Stephen Tong sama enggak? Ayo kowe. Kok dilala ya tepat ya? Apa yang orang-orang itu sampaikan kok terpapar di dalam literasi ya? Tuhan kalau sudah membuka kebenaran seperti ini. Buka ini semuanya. Tenang saja Ibu Bapak. Kita selama ini kan sudah berpuluh-puluh tahun ya. Diam saja. Saatnya kita meluruskan semuanya. White mengatakan, orang Katolik bukanlah orang Kristen. Sama apa yang disampaikan Budi Asali. White mengatakan, orang Katolik bukanlah orang Kristen. Karena apa? Seseorang tidak dapat sungguh-sungguh memiliki Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan jika ia menyangkal kemanjuran dan kuasa penuh dari darah penebusannya. Dengan kemanjuran dan kuasa penuh dari darah Kristus, White memiliki pandangan standar Calvinis bahwa pendamaian secara otomatis menyelamatkan semua orang yang ditawarkan. Sehingga manusia tidak perlu menambahkan apapun. Misalnya iman atau kasih untuk dapat diselamatkan. Ngeri bro. White di sini akan berargumen bahwa jika ada sesuatu termasuk iman atau kasih yang perlu ditambahkan, maka keselamatan karena perbuatan adalah benar. Karena keselamatan melalui perbuatan tidak benar. Keselamatan melalui perbuatan tidak benar. White melihat hal ini sebagai alasan untuk menolak premis yang mengarah kepadanya. Tuh. White secara keliru mengasumsikan bahwa tindakan apapun yang dilakukan seseorang, termasuk tindakan iman batiniah, dihitung sebagai salah satu perbuatan yang menurut Rasul Paulus tidak dapat menyelamatkan kita. Ya salah. Di sini Rasul Paulus secara eksplisit menyatakan bahwa ia menyangkal perbuatan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20, ayat 28, Galatia 2 ayat 16, Galatia 3 ayat 2, ayat 5, ayat 10. Dan juga banyak referensi yang membuktikan bahwa hukum Taurat yang ia maksud adalah hukum Taurat Musa. Roma 2 ayat 14, ayat 17, ayat 20, Roma 2 ayat 14, ayat 17, ayat 20, ayat 25, ayat 28, Roma 3 ayat 21, ayat 28 sampai 29, Roma 5 ayat 13, ayat 14, Galatia 2 ayat 14, ayat 16, Galatia 3 ayat 10, ayat 17, Galatia 4 ayat 21, Galatia 5 ayat 3. Apa yang Paulus katakan itu adalah bahwa kita tidak dapat dibenarkan oleh perbuatan hukum Taurat. Ia tidak bermaksud memasukkan perbuatan-perbuatan iman. Kristus itu secara khusus mengatakan kepada seorang wanita, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Lukas 7 ayat 50. Jika manusia memang perlu menambahkan sesuatu, darah Kristus tidak memiliki keampuhan dan kuasa yang sempurna. Disinilah Ibu Bapak, penebusan yang tak terbatas itu masuk. Dan dalam hal ini, White itu beralasan bahwa jika pendamaian Kristus secara otomatis menyelamatkan mereka yang ditawarkan, dan jika pendamaian itu ditawarkan untuk semua orang, maka dalam hal ini semua orang menerima keselamatan akhir. Tetapi
keberadaan neraka itu menunjukkan bahwa tidak semua orang akan diselamatkan. Sehingga pendamaian tidak boleh untuk semua orang. Itu harus terbatas dan ditawarkan untuk beberapa orang, tetapi tidak untuk semua orang. Jelas, nggih? Perhatiin lagi. Kebanyakan orang Protestan itu menyangkal hal ini dan mengklaim bahwa penebusan dibuat untuk semua orang. Karena apa? Karena sebagian besar orang Protestan itu juga percaya bahwa sebagian orang akan terhilang. Disinilah Calvinis dalam 5 poin itu mengklaim bahwa mereka harus mengatakan bahwa penebusan itu sendiri tidak cukup. Bahwa penebusan itu tidak secara otomatis menyelamatkan mereka yang ditawarkan kepadanya. Dan jika seseorang mengatakan bahwa penebusan itu tidak secara otomatis menyelamatkan mereka yang ditawarkan kepadanya, maka dalam hal ini menurut Calvinism, 5 poin, ia menyangkal keefektifan dan juga kuasa penuh dari darah Kristus. Ini adalah tuduhan standar yang dilontarkan oleh kaum Calvinism 5 poin kepada mereka yang tidak setuju dengan mereka, tetapi masih percaya neraka. Tuh. Pelan-pelan biar Bapak paham. Di sini Ibu Bapak, White itu juga mengatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak dapat sungguh-sungguh memiliki Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan oleh karena itu harus ditolak sebagai orang Kristen. Sadis kau. Ternyata siapapun yang menyangkal penebusan terbatas dan percaya pada neraka, pastilah bukan orang Kristen. Sadis kau. Hampir semua orang Protestan tradisional, semua orang kecuali Calvinis 5 poin, itu menyangkal penebusan terbatas. Jadi intinya hampir semua orang Protestan tradisional pasti bukan orang Kristen dong. Sadis. Sadis, bro. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan. Di sini dikatakan bahwa White tidak mengatakan bahwa hanya orang-orang Calvinis yang berpegang pada 5 poin saja yang adalah orang Kristen, menunjukkan bahwa ia menggunakan double starter alias standar ganda. Dalam korespondensi dengan saya, White mencoba untuk menghindari kesimpulan. Apa kesimpulannya Pak DKC? Kesimpulannya bahwa orang Protestan yang menyangkal penebusan yang terbatas bukanlah orang Kristen dengan berargumen bahwa mereka tidak menambahkan hal-hal seperti misa, api penyucian, dan indulgensi ke dalam penebusan. Argumen ini tidak dapat diterima karena tidak peduli apa yang ditambahkan pada pendamaian. Jika seseorang menambahkan apapun, maka menurut Calvinism 5 poin, ia menyangkal kemanjuran dan kuasa pendamaian yang lengkap. Dan jika menolak penebusan yang terbatas, yang artinya ada sesuatu yang harus ditambahkan kepada karya Kristus, dan itu seperti yang diklaim oleh Calvinism 5 poin. Maka mereka yang menolak penebusan yang terbatas tidak termasuk dalam kategori orang Kristen menurut penjabaran definisi dari White. Dan jika argumennya itu berlaku untuk orang Katolik, argumen ini juga berlaku untuk siapa saja yang dalam pengertian White menyangkal kemanjuran dan kuasa penuh dari darah penebusannya, termasuk di dalamnya yaitu orang-orang Protestan.
Saya sering ketemu saat itu sebelum saya membedah doktrin Calvin Tulip ini, beberapa teman Protestan nggak setuju dengan double predestinasi kok. Nggak setuju dengan ajaran tersebut. Dasarnya apa? Tuhan kok sadis ya Pak DKC? Lah itu orang Protestan, betul kan literasinya tuh? Tidak semuanya. Pertanyaannya, namun apakah gereja menolak kecukupan pengorbanan Kristus? White sendiri mengakui bahwa seseorang harus memiliki iman dan pertobatan untuk dapat diselamatkan. Jadi, mengapa hal ini tidak dihitung sebagai tambahan pada karya Kristus? Di sini White akan menjawab bahwa semua itu bukanlah tambahan yang benar, karena semua itu adalah karunia Allah. Ngeles Wizam, pinter ngeles kan? Calvinis, Calvin. Yang benar adalah baik pertobatan maupun iman itu adalah karunia Allah. Manusia tidak mampu untuk bertobat atau beriman di luar kemampuan supernatural dari Allah. Dalam pandangan White, iman dan pertobatan tidak dihitung sebagai tambahan. Kenapa kok tidak dihitung? Karena karya Kristus memungkinkannya. Di sini gereja Katolik setuju dengan hal tersebut. Dan juga ditanggapi dengan sepenuh hati. Konsili Trente mengucilkan. Konsili Trente ini mengucilkan yang berkaitan siapapun yang mengatakan bahwa tanpa inspirasi Roh Kudus yang mendahului dan tanpa pertolongannya manusia dapat percaya, berharap, mengasihi, atau bertobat sebagaimana mestinya, sehingga anugerah pembenaran dapat dianugerahkan kepadanya. Itu di kanon 3. Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa iman, pengharapan, kasih, dan pertobatan itu adalah anugerah Allah. Sehingga menurut definisi White, hal-hal tersebut itu tidak memenuhi syarat sebagai tambahan pada karya Kristus dan gereja tidak terbuka terhadap tuduhan. Dan gereja tidak terbuka terhadap tuduhan White bahwa gereja menolak pandangan yang maha mencukupi tentang karya Kristus. White ini mungkin menanggapi hal ini dengan menunjukkan bahwa beberapa orang Katolik yang dikenal sebagai Molinis mengklaim bahwa anugerah Allah yang memampukan tidak selalu menghasilkan iman dan pertobatan di dalam diri orang berdosa. Yang berarti itu anugerah Allah tidak akan mencukupi dengan cara ini. Tetapi Ibu Bapak, orang-orang Katolik lainnya yang dikenal sebagai kaum Thomis mengklaim bahwa anugerah Allah yang memampukan selalu menghasilkan iman dan pertobatan di dalam diri orang berdosa. Disinilah rekan-rekan dan Ibu Bapak semuanya. Argumen-argumen White paling-paling hanya akan bekerja melawan kaum Molinis, tetapi tidak akan mempengaruhi kaum Thomis, yang berarti tidak akan bekerja melawan ajaran gereja itu sendiri, yang mengizinkan baik Thomisme maupun Molinisme. Bahwa gereja mengajarkan kasih adalah karunia Allah juga penting. Kasih yang sejati memanifestasikan dirinya itu dalam tindakan-tindakan kasih. Otomatis tindakan kasih itu perbuatan baik. Dalam perbuatan baik yang artinya perbuatan baik adalah karunia Allah. Dan oleh karena itu tidak dihitung sebagai tambahan pada pekerjaan Kristus. Dan ironisnya,
ketika membuktikan bahwa iman bukanlah tambahan pada pekerjaan Kristus, di sini ini White mengutip sebuah ayat. Dan ayat yang dikutip ini membuktikan iman adalah kasih. Dan oleh karena itu perbaikan baik bukanlah tambahan. Sekali lagi, White menegaskan kitab suci sangat jelas dalam mengajarkan bahwa iman adalah tindakan supernatural dan anugerah Allah sendiri. Santo Paulus, Rasul Paulus mengakui bahwa kasih karunia Tuhan kita telah dicurahkan kepadaku dengan berlimpah-limpah bersama dengan iman dan kasih yang ada di dalam Kristus Yesus. White itu mengutip dalam 1 Timotius 1 ayat 14. Jika ayat ini membuktikan bahwa iman itu adalah anugerah Allah, maka dalam hal ini ayat ini juga membuktikan bahwa kasih adalah anugerah Allah. Dengan demikian, perbuatan baik adalah anugerah Allah dan bukan tambahan pada pekerjaan Kristus. Suatu kegagalan White untuk memahami hal ini membuat White membuat pernyataan seperti ini. Akhirnya dia ngeles dengan membuat pernyataan lagi. Gagasan bahwa ada kebaikan di hadapan Allah di luar Yesus Kristus mengacaukan pikiran orang Kristen. White melakukan penekanan dalam bahasa asli. Dan dia benar. Hal itu memang mengacaukan pikiran orang Kristen, termasuk pikiran orang Katolik. Gereja Katolik, perhatiin Ibu Bapak, Gereja Katolik tidak menyatakan bahwa ada pahala di hadapan Allah di luar Kristus. Pahala itu hanya dimungkinkan bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Di alasan inilah Konsili Trente itu menyatakan bahwa tidak ada apapun yang mendahului pembenaran, baik iman maupun perbuatan yang layak menerima rahmat pembenaran. Itu dalam dekrit pembenaran di bab 8. Karena hanya orang yang memiliki anugerah Allah yang memiliki keutamaan adikodrati berupa kasih. Mengutip Santo Agustinus, hanya kasih karunia yang mengerjakan setiap jasa baik kita di dalam diri kita dan Allah ketika memahkotai jasa-jasa kita. Tidak memahkotai apapun selain karunia-karunianya sendiri. Agustinus surat-surat 194.5.9. Doktrin Katolik mengenai pahala hampir sama dengan doktrin Protestan tentang pahala. Istilah meritum itu diperkenalkan di abad kedua sebagai terjemahan bahasa Latin untuk kata Yunani dalam penggunaan pahala. Tetapi bagaimana dengan tuduhan White mengenai misa, mengenai api penyucian dan indulgensi? Ternyata Ibu Bapak, White itu menyerang misa ekaristi. White itu menyerang misa ekaristi dengan menyatakan bahwa karena orang Katolik menyebutnya sebagai pengorbanan, maka misa harus menambahkan karya Kristus. Disinilah umat Katolik menyangkal hal tersebut yang diakui oleh White dengan mengatakan bahwa pengorbanan misa ekaristi hanya mempersembahkan kembali kepada Allah karya Kristus di kayu salib. Ia tidak menambahkan apapun pada karya tersebut.
Ia tidak menambahkan apapun pada karya tersebut. Dan untuk menyanggah atau menyangkal hal ini, ternyata White menggunakan penebusan yang terbatas, Ibu Bapak. Jika kematian Kristus benar-benar menyelamatkan mereka yang telah didamaikan, maka di sini jelaslah bahwa misa Ekaristi bertentangan dengan karya Kristus, karena tidak akan ada kebutuhan untuk mempersembahkan kembali kematiannya, karena mereka yang telah didamaikan telah disempurnakan olehnya. Tuh, disanggah terus sama White itu. Tetapi 2 halaman kemudian ternyata White mengakui bahwa karya Kristus masih dipersembahkan kepada Allah. Pekerjaan syafaatnya bukanlah pekerjaan yang lain atau berbeda, tetapi merupakan presentasi dari pekerjaan salib di hadapan Bapa. Dengan mempersembahkan pekerjaannya yang telah selesai di Kalvari di hadapan Bapa, ia menjamin penerapan manfaat dari kematiannya kepada mereka yang menjadi sasaran syafaatnya. White membuat klaim yang sama di halaman 150 sampai 156 di bukunya itu. Hal inilah yang menunjukkan argumentasi White yang mengatakan bahwa misa Ekaristi menambah pengorbanan Kristus itu adalah salah. Misa Ekaristi tidak menambah pahala baru bagi Kristus. Misa Ekaristi berfungsi sebagai sarana di mana karya Kristus di atas kayu salib diterapkan kepada kita, sama seperti dalam skema White. Dan hal itu diterapkan kepada kita melalui pelayanan syafaat Kristus selain dari misa. Fakta bahwa jasa-jasa Kristus tetap diterapkan kepada kita tidak berarti seseorang menambah pengorbanan salib. Hanya saja hasil dari salib itu dimainkan dari waktu ke waktu. Di sini Ibu Bapak, gereja setuju bahwa melalui pelayanan syafaat Kristus di surga, karyanya di kayu salib dipersembahkan kepada Bapa. Dan hasil yang terlihat di duniawi dari persembahan itu adalah misa Ekaristi. Ketika misa Ekaristi dipersembahkan, kita masuk ke dalam pelayanan syafaat Kristus yang sedang berlangsung di mana karyanya dipersembahkan kepada Bapa dan manfaatnya itu diterapkan kepada kita. Di sini sangat-sangat ironis. Ironisnya kenapa Pak DKC? Ironisnya, White itu mengkritik ajaran Katolik yang mengatakan bahwa karya Kristus dipersembahkan kembali kepada Bapa. Ia mengakui bahwa Kristus ada di surga, mempersembahkan karyanya kepada Allah. Dengan demikian, White menyangkal posisinya sendiri. Dan itu sama seperti yang ia lakukan ketika White mencoba membatasi kekristenan pada Protestantisme Kalvinistik. Tuh. Tadi menyerang api, menyerang misa Ekaristi, sekarang kita akan melihat bagaimana White menyerang api penyucian. Perhatiin ya. Di sini Ibu Bapak, ternyata White juga gagal ketika White menyerang ajaran dogma mengenai api penyucian. Dogma ini didasarkan pada pengakuan bahwa dosa membuat seseorang tunduk pada hukuman duniawi dan hukuman kekal, dan ketika Allah menghapus yang satu, Dia tidak selalu menghapus yang lain. Jika di sini beberapa hukuman sementara tetap ada pada saat kematian. Disinilah White melakukan pendapat. Pendapatnya mengatakan bahwa api penyucian merendahkan karya Kristus. Karena hal itu menyiratkan bahwa kepuasan Kristus tidak sepenuhnya memadai. Ia menegaskan bahwa ketika Allah mengampuni dosa,
Ia menghapus konsekuensi kekal dan sementara. Tetapi ia tidak mengutip ayat-ayat untuk mendukung klaimnya. Sebagai seorang Protestan, White terikat pada sola scriptura. Dan itu harus dapat membuktikan setiap poin dari kitab suci. Kecuali White dapat menyebutkan ayat-ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa hukuman-hukuman temporal selalu digantikan dengan hukuman-hukuman kekal, maka di sini serangannya White akan gagal. Tetapi White tidak menyebutkan ayat-ayat seperti itu. Kenapa White tidak menyebutkannya? Karena Alkitab mengindikasikan bahwa hukuman-hukuman sementara dapat tetap ada ketika hukuman-hukuman kekal telah diampuni. Disinilah rekan-rekan dan ibu bapak, White gagal untuk membantah, bahkan menyebutkan ayat-ayat yang dikutip oleh orang Katolik untuk menunjukkan hal tersebut, meskipun White mengetahui hal tersebut. Ada suatu contoh, perhatikan contohnya. Ketika Nabi Nathan menghadapi Daud mengenai perzinahannya, di sini kita membaca, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Jawab Nathan kepada Daud, Tuhan telah mengampuni dosamu, engkau tidak akan mati. Tetapi karena engkau telah menolak Tuhan dengan perbuatanmu itu, maka anak yang akan lahir bagimu itu haruslah mati. 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Diperhatikin ya. Calvinis diperhatikin ya. Tuhan mengindikasikan bahwa dia telah mengampuni dosa Daud. Bahkan sampai Daud tidak akan mati secara fana. Karenanya apa? Tetapi Daud masih akan menderita karena kehilangan putranya. Dan dia juga akan mengalami bencana-bencana fana lainnya. Itu contoh. Contohnya yang lain perhatikan. Hukuman sementara yang tersisa setelah pengampunan adalah kematian fisik. Bahkan di sini, orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya pada akhirnya akan mati. Dan mereka mati karena dosa asal. Karena kematian fisik adalah hukuman yang bersifat sementara dan bukan hukuman yang kekal atau tidak kekal karena kita semua akan dibangkitkan, maka hukuman sementara tetap ada. Bahkan setelah pengampunan. Di sini ibu bapak, orang Protestan harus mengakui hal ini. Kenapa orang Protestan harus mengakui hal ini? Karena mereka sebenarnya mengajarkan bahwa kematian fisik adalah hukuman atas dosa asal. Tuh. Jelas ya? Disinilah orang Katolik itu memiliki alasan dalam menyatakan bahwa hukuman-hukuman temporal atas suatu dosa dapat tetap ada, bahkan setelah pengampunan. Kemungkinan seorang Protestan keberatan. Contoh seperti yang diungkapkan oleh White dalam korespondensi. Bahwa hukuman-hukuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada orang berdosa yang membuatnya menjadi tindakan disiplin. Di sini ada tanggapan terhadap hal tersebut. Ada 3 tanggapannya. Yang pertama, tidak ada dalam teks, di mana teks yang mengatakan bahwa hal itu adalah disiplin. Yang pertama. Yang kedua, seorang Katolik dapat dengan senang hati mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan disiplin dan bukan hukuman yang bersifat retributif. Yang kedua. Yang ketiga,
Tidak ada yang salah dengan menyebutnya sebagai hukuman. Karena mendisiplinkan anak yang secara universal itu dikatakan sebagai menghukum anak. Misalnya, anak saya tidak menaati saya, jadi saya menghukumnya dengan menghukumnya di luar rumah selama seminggu. Itu 3 sanggahan. Dalam hal ini, klaim White yang mengatakan bahwa semua hukuman dosa diampuni. Semua hukuman dosa diampuni sekaligus adalah tidak alkitabiah. Itu kata-kata White loh. Semua hukuman dosa diampuni sekaligus itu tidak alkitabiah. Dan itu sama persis seperti yang dikatakan oleh Greg Rebiel. Greg Rebiel ini seorang Protestan yang menulis untuk bukunya yang berjudul This Rock. Dan itu dalam sebuah naskah yang diedarkan secara pribadi. Ini adalah kesalahan yang menjadi inti dari Injil kesehatan dan kekayaan. Apa itu? Yesus telah menghilangkan kemiskinan. Yesus telah menghilangkan kemiskinan dan penyakit saya, sehingga saya akan menjadi sehat dan kaya. Disinilah Ibu Bapak, ternyata White juga menyerang berkaitan indulgensi. Penyerangan White berkaitan dengan indulgensi, White itu mengatakan bahwa indulgensi menambahkan pekerjaan Kristus. Menurut doktrin Katolik mengenai indulgensi, hukuman temporal bagi seseorang dapat dikurangi. Karena apa? Karena orang lain telah menyenangkan hati Allah. Suatu contoh, ada seorang ayah berdoa untuk anaknya yang sedang sakit parah. Dan ayah tersebut berkata, "Ya Tuhan, jika saya telah menyenangkan hatimu, maka sembuhkanlah anak saya." Di sini, konteks ini, sang ayah itu meminta kesembuhan sebagai hadiah. Karena sang ayah telah menyenangkan hati Allah. Indulgensi itu bekerja berdasarkan prinsip. Prinsip tersebut, prinsipnya seperti apa Pak DKC? Allah menolong seseorang sebagai cara untuk membalas kebaikan orang lain. Allah menolong seseorang sebagai cara untuk membalas kebaikan orang lain. Pertanyaannya, ada nggak bukti Alkitabiah yang menyajikan hal tersebut? Banyak sekali buktinya. Yuk kita lihat dari kitab suci berkaitan Allah terkadang mengurangi hukuman duniawi bagi seseorang karena orang lain telah menyenangkan hatinya. Lihat ya, ini contoh yang paling berguna untuk meminta maaf atas hukuman duniawi yang tersisa berasal dari kasus anak pertama Daud dan Batseba. Anaknya kan meninggal. Disinilah itu contoh terbaik mengenai hukum duniawi yang dikurangi berasal dari kasus anak kedua mereka. Salomo. Ayo. Salomo itu mulai terang benderang tuh Ibu Bapak sekarang tuh. Kita lihat ya. Kenapa? Perhatiin. Pelan-pelan ya. Hati Salomo disesatkan dari Tuhan menjelang akhir hidupnya, dan sebagai akibatnya Tuhan berjanji untuk merenggut kerajaan itu dari Tuhan berjanji untuk merenggut kerajaan itu darinya. Namun lihat, apa sih yang dikatakan Tuhan? Karena inilah yang engkau kehendaki, dan engkau tidak berpegang pada perjanjianku dan ketetapanku yang kuberikan kepadamu. Maka
aku akan mencabut kerajaan itu daripadamu dan memberikannya kepada hamba-Mu. Akan tetapi, mana tadi? Akan tetapi aku tidak akan melakukan hal ini selama masa hidupmu demi Daud ayahmu. Tetapi anakmu yang akan kucabut. Aku juga tidak akan mengambil seluruh kerajaan. Anakmu akan kubiarkan menjadi satu suku oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. 1 Raja 11 ayat 11 sampai 13. Tuh, jelas gak weh saiki? Ngekok kamu sekarang kena lo. Tuhan mengurangi hukum sementara atas Salomo dengan 2 cara. Dengan menunda penghapusan kerajaan sampai zaman anak Salomo dan dengan meninggalkan satu suku, yaitu suku Benyamin. Suku Benyamin ini di bawah kendali Yehuda. Sangat jelas kan? Allah itu sangat jelas. Mengapa ia melakukan hal tersebut? Bukan demi Salomo, tetapi demi Daud. Demi Daud itu. Jika Daud tidak berkenan kepada Allah, dan jika Allah tidak menjanjikan hal-hal tertentu mengenai kerajaannya, maka kerajaan itu akan dihapus di masa pemerintahan Salomo. Juga jika bukan karena Daud dan Yerusalem, Allah itu akan menghapus seluruh kerajaan dan tidak akan mengizinkan Yehuda untuk mempertahankan suku Benyamin. Hei Calvinis, yang baru saya sampaikan itu Calvinis, itu suatu contoh. Contoh yang berkaitan Allah itu mengurangi hukuman demi salah satu orang kudusnya. Ada contoh lain dalam Kejadian 18 di ayat 16 sampai 33. Apa itu? Allah itu berjanji kepada Abraham bahwa jika ada sejumlah orang benar di Sodom, Allah akan menunda penghancuran kota itu demi orang-orang benar. Contoh selanjutnya dalam Roma 11. Di Roma 11 ini Paulus menyatakan, Paulus menuliskan, Paulus menceritakan mengenai tempat khusus yang dimiliki orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah karena bapa-bapa leluhur mereka. Ia berkata, sehubungan dengan Injil, orang-orang Yahudi adalah musuh Allah oleh karena kamu. Tetapi sehubungan dengan pemilihan mereka dikasihinya karena para bapa leluhur. Karunia-karunia Allah dan juga panggilannya tidak dapat ditarik kembali. Roma 11 ayat 28 sampai 29. Konsep ini Ibu Bapak juga dipahami dalam teologi Yahudi. Disinilah para teologi Yahudi berbicara mengenai jasa-jasa para bapa leluhur. Dan itu sebagai cara untuk menjelaskan hal tersebut dengan tepat. Idenya yaitu bahwa para bapa leluhur menyenangkan hati Allah. Dan sebagai hasilnya mewarisi janji-janji tertentu sebagai hadiah. Allah menggenapi janji-janji ini dan dalam prosesnya akhirnya memperlakukan orang-orang Yahudi yang datang kemudian dengan lebih lembut daripada yang seharusnya mereka terima. Gagasan mengenai jasa para bapa itu pada dasarnya sama dengan gagasan Katolik mengenai perbendaharaan pahala. Dan keduanya mendalilkan adanya sekelompok individu, tokoh-tokoh perjanjian lama di satu sisi, dan juga Kristus serta orang-orang kudus di sisi lain.
Dan itu yang telah berkenan kepada Allah. Dan yang Allah pilih untuk diberi pahala dengan cara mengurangi hukuman-hukuman sementara kepada yang lain. Selama kamu masih ngadopsi ajaran bidat, lah wong kamu tuh heretik kok, Vin Calvin. Ya wajar. Heretik memungut makanan kotor. Aku jebol betul di doktrinnya. Karena kasihan Kristen-Kristen sekarang itu loh. Jemaatnya tuh kasihan. Tak jebol tenan ini. Biar Kristen-Kristen yang non-Katolik itu memahami. Yang digunakan Calvin, itu ajaran bidat. Calvin pun ajarannya sudah dikutuk. Apakah pengurangan hukuman seseorang oleh Allah sebagai cara untuk memberi upah kepada orang lain menambahkan sesuatu kepada apa yang telah Kristus lakukan? Tidak ada. Alasannya, kok tidak ada? Karena kasih. Karena kasih inilah hal yang menyenangkan Allah dan yang menggerakkannya untuk memberikan pahala. Itu sendirilah yang merupakan anugerah Allah. Seperti yang diakui White dalam suatu korespondensi dengan seorang Protestan yang konvert ke Katolik. Penebusan tidak ditambahkan jika Allah memberi upah kepada seseorang dengan menolong orang lain. Berarti doktrin indulgensi tidak tunduk pada klaim White bahwa doktrin ini menambah penebusan. Dalam suatu analisis terakhir di dalam bukunya James West, ternyata White itu gagal. Kenapa White gagal? Karena tidak membuktikan klaim utamanya yang berkaitan bahwa gereja Katolik menambah karya Kristus. Buku ini gagal karena penebusan yang terbatas gagal. Dan yang ironis, yang memprihatinkan, bukunya yang berjudul The Fatal Flaw juga memiliki kekurangan yang sangat fatal. Ini loh, debatnya sama Jimmy Akin ini. Clear ya? Clear Pak DKC. Tapi pelan-pelan Pak Supir. Aku pelan-pelan. Masih ada sesuatu yang akan mencengangkan. Kelemahan dalam Calvinism. Langsung dari Dave Miller. Johannes Calvin itu teolog Perancis di tahun 1509 sampai 1564. Dia teolog Perancis di masa reformasi Protestan, di mana yang memiliki sistem teologi kekristenannya yang terutama diungkapkan dalam Institute of the Christian Religion. Dan itu ternyata telah memberikan suatu pengaruh yang luar biasa di seluruh dunia Kristen selama hampir 5 abad. Dan prinsip utama pemikirannya itu dirangkum dalam tulip akrostik. Tadi malam kita sudah bedah tulip ya. Kita satu-satu nanti kita sanggah dengan kitab suci. Kita masuk yang pertama, T. Kerusakan total. Kita akan ikuti ritme menggunakan Alkitab. Di mana kerusakan total itu dijabarkan dari tulip yaitu sebagai berikut. Semua manusia mewarisi dosa Adam, semua manusia itu mewarisi dosa Adam melalui orang tua mereka. Dan secara moral tidak dapat memilih untuk mengikuti Tuhan dan diselamatkan karena sifat mereka yang rusak dan penuh dosa yang meluas ke setiap bagian dari kepribadian mereka. Ini T, kata T, kerusakan total. Bagaimana kita menjawabnya? Kita tanggapi menggunakan kitab suci yang pertama dari Yeskil 18 ayat 19 sampai 23. Asik coy. Literasi ini pendek Ibu Bapak ya, pendek banget literasi ini.
Di Yeskil 18 ayat 19 sampai 23, tetapi kamu berkata, mengapa anak laki-laki tidak menanggung kesalahan ayahnya? Karena itu telah melakukan apa yang halal dan benar, dan telah menaati segala ketetapanku dan melakukannya. Maka ia pasti akan hidup. Jiwa yang berbuat dosa akan mati. Ingat, perhatiin, jiwa yang berbuat dosa akan mati. Anak laki-laki tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah juga tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Kebenaran orang benar akan tertanggung atas dirinya sendiri. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas dirinya sendiri. Apakah aku senang kalau orang jahat mati? Firman Tuhan Allah, bukankah ia harus berbalik dari jalan-jalannya dan hidup? Itu poin pertama, Yeskil. Kita masuk Yeskil 28 ayat 15. Perhatiin lagi. Kamu sempurna dalam tingkah lakumu sejak kamu diciptakan. Kamu sempurna dalam tingkah lakumu sejak kamu diciptakan. Sampai terdapat kedurhakaan di dalam kamu. Mau dibantah ini? Ayo bantah ini. Mazmur 106 ayat 37 sampai 38. Bantah, lip to lip. Mazmur 106 ayat 37 sampai 38. Mereka mengorbankan anak laki-laki dan anak perempuan mereka kepada setan. Dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan darah anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Mazmur 106, 37 sampai 38. Gas lagi DKC. Zakaria 12 ayat 1. Perhatiin. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, meletakkan dasar bumi, dan membentuk roh manusia di dalam dia. Zakaria 12 ayat 1. Matius 18 ayat 2 sampai 3. Perhatikan. Kemudian Yesus memanggil seseorang anak kecil kepadanya. Lalu menempatkan dia di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan ada apa-apanya. Artinya, masuk kerajaan surga. Wasik toh? Matius 19 ayat 14. Diperhatikan lagi. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan jangan melarangnya. Karena disitulah kerajaan surga. Halo Bandung. Halo Bandung. Perhatikan lagi. Roma 7 ayat 9. Dahulu aku hidup jauh dari hukum. Tetapi ketika perintah itu datang, dosa menjadi hidup dan saya mati. Itu berkaitan dengan kita menjawab kaitan kerusakan total ya. Di mana dikatakan dalam kerusakan total, semua manusia mewarisi dosa Adam melalui orang tua mereka dan secara moral tidak dapat memilih untuk mengikuti Tuhan dan diselamatkan karena sifat mereka yang rusak
dan penuh dosa yang meluas ke setiap bagian dari kepribadian mereka. Kerusakan total kami sanggah menggunakan kitab suci. Dari Yeskil sudah kita bacakan, Mazmur, Zakaria, Matius, Roma. Kita sekarang masuk dalam pemilihan tanpa syarat. Perhatiin. Ini ya. Seperti apa pemilihan tanpa syarat? Kalau bisa Om Ito, Om siapa? Namamu susah banget Marai. Om Uluh Ita. Tadi di screenshot Om Uluh kalau bisa itu tadi asik itu. Itu sanggan-sanggan kitabnya itu. Kita masuk berkaitan pemilihan tanpa syarat. Seperti apa? Doktrin kaitan huruf U-nya. Pemilihan tanpa syarat dijabarkan sebagai berikut. Allah memilih sejak kekekalan untuk menyelamatkan orang tertentu, bukan berdasarkan kebajikan, iman, atau penerimaan Injil yang diharapkan. Tuhan memilih untuk memberikan belas kasihan kepada mereka yang telah Dia pilih secara spesifik dan menahan belas kasihan dari mereka yang tidak dipilih. Mereka yang terpilih menerima keselamatan melalui Kristus saja. Mereka yang tidak terpilih menerima murka dan kutukan. Itu penjabarannya ya. Kita tanggapi menggunakan kitab suci. Perhatikan Ibu Bapak ya. Dia katanya sola scriptura tapi bagong sendiri. Yang pertama di Lukas 13 ayat 3. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, tidak, tetapi kecuali kamu bertobat, kamu semua akan binasa. Itu di Lukas 13 ayat 3. Yohanes 3 ayat 16, perhatikan. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari kerusakan total patah tanggapan kitab suci. Dari poin kedua O yang dikatakan pemilihan tanpa syarat, baru 2 Injil Lukas dan Yohanes sudah patah. Kita buka Yohanes lagi ya. Yohanes 8 ayat 24. Perhatikan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Karena jika kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yang bold hitam itu diperhatiin, itu penekanannya di hitam-hitam itu, kata-kata yang saya bold hitam itu. Lanjut, Kisah Para Rasul 10 di ayat 34 sampai 35. Dikatakan, perhatikan. Kemudian Petrus membuka mulutnya dan berkata, sebenarnya aku tahu bahwa Allah tidak memihak. Tetapi di setiap bangsa, siapapun yang bertakwa kepadanya dan mengerjakan kebajikan, ia diterima olehnya. Iya. Nggak perlu pakai teoritis Kak. Tadi malam kita betul-betul argumentasi keluar semua ya. Kita sekarang pakai ayat biar bisa tuh. Kontradiksi dengan sola scripturanya kan. Back to Babel, back to Babel.
Roma 2 ayat 5 sampai 11. Perhatikan Roma 2 ayat 15. Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya itu. Kehidupan kekal bagi mereka yang dengan sabar terus berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan keabadian. Tetapi kepada mereka yang mementingkan diri sendiri dan tidak menaati kebenaran, tetapi menaati kefasikan, kegeraman, dan kemurkaan, kesengsaraan dan penderitaan atas setiap jiwa manusia yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, hormat, dan damai sejahtera bagi setiap orang yang melakukan kebaikan. Perhatikan itu. Pertama-tama bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang Yunani. Karena tidak ada keberpihakan pada Tuhan. Ambyar kon saiki kon. Dipatahkan skriptura sendiri, doktrin bro. Ini sebetulnya literasi ini nggak tak angkat dulu karena nggak ada kaum Calvin naik. Karena nggak ada kaum Calvin naik. Lah nek tak keluarkan gini terus kaum Calvin naik ya kejang-kejang lah, step-step toh ya. Ini kan Om Ulah itu ingin belajar soalnya. Jadi ya akhirnya kita bungkam. Itu tadi dari Roma 2 ayat 5 sampai 11 ya. Kita masuk 1 Petrus 1 ayat 17, perhatikan. Dan jika kamu berseru kepada Bapa yang menghakimi setiap orang tanpa memihak. Ayo, tanpa memihak. Maka jagalah dirimu selama kamu tinggal di sini dalam ketakutan. Wes, piye? Sampai sini sambiar itu. Tulip. Tulalit jadinya. Wahyu 22 ayat 17, dengarkan. Barang siapa mau loh, ditekankan barang siapa mau loh. Mau enggak? Ini kaitan free will. Ayo. Ini Wahyu 22 ayat 17. Kursor mana ya kursor? Ini mana sih? Loh. Sebentar ya. Nah. Wahyu 22 ayat 17. Barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Gimana itu? Wahyu 22 ayat 17. Tak kasih lagi nih. Masuk penebusan terbatas ya. Sudah TUL, sekarang L, penebusan terbatas. Di dalam doktrin penebusan terbatas di posisi huruf L, itu dikatakan Kristus mati hanya bagi mereka yang secara khusus telah putuskan untuk diselamatkan, yaitu umat pilihan, tetapi tidak bagi orang lain. Enggak benar, tulalit. Kita lihat dari kitab suci yang menjawab. Yang pertama 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Sebab hal ini baik dan berkenan di hadapan Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. 1 Timotius dulu sudah ambiar kau. Gimana kau? Engkau mengatakan Tuhan Yesus mati hanya
bagi mereka yang secara khusus yang telah Allah putuskan untuk diselamatkan, yaitu umat pilihan, tidak untuk orang lain. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4, putus kau di sini. Dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4, sebab hal ini baik dan berkenan di hadapan Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Hancur kau di sini, bro. Vin, Calvin. White. Kita lihat lagi 1 Timotius 2 ayat 5-6. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Back to Babel, mengong kau itu. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Sebab hanya ada satu Allah dan satu perantaraan antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Tuh, Vin, cari Chaplin kamu. Sekarang kau. Lanjut lagi DKC. Titus 2 ayat 11-12. Perhatikan. Titus 2 ayat 11-12. Sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia telah nyata, mengajarkan kita bahwa dengan menyangkal kefasikan dan nafsu duniawi, kita harus hidup bijaksana, benar, dan saleh di zaman sekarang. Tuh, makan tuh. Back to Babel tuh. Wes. Semuanya DKC, oke, semuanya. Perang sendiri lu sekarang ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan dialah pendamaian bagi dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia itu loh, bro. Om Ulah itu, gimana Om? Ini baru separuh loh Om. Anda menyaksikan seperti ini gimana Om? Tulip disanggah oleh Sola Scriptura sendiri Om. Disanggah oleh kitab suci, bagaimana Om menurut Om? Ini belum tak sampaikan semuanya. Silakan Om. Om Uluh Ito, silakan Om. Mic-nya Om. Om Uluh. Om Uluh. Om Uluh. Halo. Sorry Om. Gimana itu? Tulip sudah dipatahkan kitab suci sendiri itu. Dia dasarnya Sola Scriptura, back to Babel. Gimana itu Om? Menurut panjenengan Om. Ini belum tak buka semuanya Om. Silakan Om. Tanggapi dulu Om. Tulip. Saya bahkan baru tahu tulip dari video ini Om. Jabang bayi. Ini jadi seorang jemaat Calvinis betul-betul inosen ini. Polos banget ini. Ya, lanjut aja Om. Oke. Ya. Bud, gimana Budi? Pedih ya Bud ya? Pedih Om DKC. Saya ulang di dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia, bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia melalui Dia. Hancur kau di sini kau. Lanjut dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya, seperti yang dianggap beberapa orang lalai. Tetapi Ia panjang sabar terhadap kita, tidak rela
supaya ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Pecah kau di sini sekarang kau. Kita masuk Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Allah tidak memihak. Tuh, mbok bantahkah ini? Roma 2 ayat 11. Sebab tidak ada memihak pada Allah. Tuh. T-U-L-I. Nah, kita masuk I, poin keempat. Ini berkaitan anugerah yang tak tertahankan. Apa Pak DKC berkaitan anugerah yang tak tertahankan dari Calvinisme ini? Itu yang artinya anugerah Allah yang menyelamatkan diberikan kepada mereka yang telah Dia putuskan untuk diselamatkan atau umat pilihan. Mengatasi perlawanan mereka terhadap panggilan Injil dan membawa mereka kepada iman yang menyelamatkan. Artinya, ketika Allah berdaulat, bermaksud untuk menyelamatkan seseorang, orang tersebut pasti akan diselamatkan. Walaupun hal ini bertentangan dengan keinginannya jika diperlukan. Pengaruh Roh Kudus Allah yang penuh tujuan, yang menciptakan iman dalam diri seseorang tidak dapat ditolak. Tuh, bener nggak tuh? Yuk kita hajar pakai kitab suci. Ayo. Tuh ya, kita lihat. Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19, perhatikan Ibu Bapak. Aku menjadikan langit dan bumi sebagai saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa aku menghadapkan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutuk. Oleh karena itu, pilihlah hidup. Bar kon saiki kon. Suruh milih loh. Free will loh ini. Pilihlah hidup. Bar. Bubar jalan, gerak. Ambiar DKC, ambiar. Yosua 24 ayat 15. Ambiar ini. Yosua 24 ayat 15, perhatiin. Pilihlah, awal sudah ditebalkan pilihlah itu. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah dewa-dewa yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai? Atau dewa-dewa orang Amori yang negerinya kamu tinggali? Tetapi aku dan keluargaku, kami akan mengabdi pada Tuhan. Selamat. Anda membuka telinga. Inilah kebenaran yang nyata, bro. Aku tidak promosi, tapi mengupas. Lukas 7 ayat 30. Perhatikan. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak kehendak Allah karena mereka tidak dibaptis oleh Dia. Tuh. Selamat datang dalam kebenaran kau. Calvinism. Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Perhatikan. Tetapi di antara para penguasa banyak yang percaya kepadanya. Tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakui Dia, supaya mereka tidak dikeluarkan dari sinagoga. Karena mereka lebih menyukai pujian manusia daripada pujian Allah. Tuh. Selamat datang dalam kebenaran.
kekristenan. Kristus mendirikan organisasi lembaganya yang bernama gereja. Ini dibangun di atas pasir ambiar-ambiar kau. Kebenaran kau terima ini ya. Pedih Pak DKC. Ya pedih. Minum sana, minum bodrek sana. Minum Panadol. Lanjut. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kamu adalah orang yang tegar tengkuk dan tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menolak Roh Kudus. Tuh. Seperti yang dilakukan ayahmu, kamu pun demikian. Noh tuh. Gimana itu? Lanjut, poin keempat, posisi terakhir, Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Perhatikan. Kemudian Paulus dan Barnabas menjadi berani dan berkata, pertama-tama firman Allah harus diberitahukan kepadamu. Tetapi karena kamu menolaknya, dan menganggap dirimu tidak layak menerima kehidupan abadi, maka lihatlah, kami berpaling kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sekali lagi, Om Ulah Ito, selamat datang dalam kebenaran Kristus, Om. Kita masuk poin terakhir, P, ketekunan para suci. Mari kita bongkar, selesai habis ini. Apa yang dikatakan dalam pemahaman tulip di posisi P, yang artinya ketekunan para suci, yaitu karena Tuhan berdaulat dan kehendaknya tidak dapat digagalkan oleh manusia atau apapun, maka mereka yang dipanggil Tuhan untuk bersekutu dengan dirinya akan terus beriman sampai akhir. Mereka tidak bisa hilang selamanya. Wow, ndak yo bener wi. Yang bener coy. Mari kita bongkar. Galatia 5 ayat 4, perhatikan Ibu Bapak. Galatia 5 ayat 4. Kamu orang Kristen telah terasing dari Kristus. Kamu yang berusaha untuk dibenarkan oleh hukum, kamu telah jatuh dari kasih karunia. Tuh, kamu telah jatuh dari kasih karunia. Ambiar lu sekarang lu. Jangan sok solaria itu paling enak makan di solaria. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Perhatikan. Sebab jika setelah mereka luput dari kecemaran dunia, melalui pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, mereka kembali terjerat dan dikalahkan di dalamnya. Saya ulang, perhatikan. Sebab jika setelah mereka luput dari kecemaran dunia melalui pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, mereka kembali terjerat dan dikalahkan di dalamnya. Maka akibat yang terakhir itu lebih buruk bagi mereka daripada penderitaan yang mereka alami awal. Sebab lebih baik mereka tidak mengetahui jalan kebenaran daripada mengetahui jalan kebenaran kemudian menyimpang dari perintah suci yang disampaikan kepada mereka. Namun, ini nggak enak ini di sini. Namun hal itu telah terjadi pada mereka sesuai dengan pepatah yang benar.
seekor anjing kembali ke muntahannya sendiri, dan seekor babi setelah mandi kembali ke kubangannya. Aduh, duduh, pedih telingaku. Aduh, duduh, dadaku sengak-sengak. Piye itu? Aduh, nggak kuat Pak DKJ. Aku membaca pun sebetulnya juga nggak kuat, ngerti nggak Ibu Bapak? Kasihan mesake gitu loh. Tapi on dua blek ngeyel, nyerangi terus ya, framing terus gitu loh. Gemes saja dia. Ibrani 4 ayat 11. Perhatikan. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, marilah kita rajin memasuki perhentian itu. Supaya jangan ada orang yang jatuh seperti contoh ketidaktaatan yang sama. Aduh. Supaya jangan ada orang yang jatuh seperti contoh ketidaktaatan yang sama. Ambiar tenan iki, ambiar. Pon, sorry ya, Dek. Telingamu pedes ya, Dek. Pak DKJ, aku pedes telingaku, Pak DKJ. Wes kowe melayu sana ke kutub Pon, Depon. Cari pendingin sana, Pon. Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Perhatikan, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mustahil bagi mereka yang pernah menerima pencerahan, yang telah mengecap karunia surgawi, yang telah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang telah mengecap firman baik Allah dan kuasa-kuasa zaman, dapat datanglah jika, perhatiin, jika mereka murtad. Jika mereka murtad, agar mereka kembali bertobat. Karena mereka kembali menyalibkan anak Allah bagi diri mereka sendiri dan mempermalukan dia secara terang-terangan. Aduh, sesak nafas DKJ aku. Podo aku sesak nafas, podo. Ibrani 10 ayat 38, aku gak tegeli. Aduh, tenan aku serius Ibu Bapak, mesake aku sebetulnya. Rampungke lah, bisnis selesai kok. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39, perhatikan. Sekarang orang benar akan hidup karena iman. Tetapi ada yang mundur. Tetapi jika ada yang mundur tuh. Saya ulang, tetapi jika ada yang mundur, jiwaku tidak berkenan padanya. Namun kami bukanlah termasuk orang-orang yang kembali kepada kebinasaan tuh. Kembali kepada kebinasaan. Melainkan termasuk orang-orang yang beriman demi keselamatan jiwa tuh. Sakitnya hati ini, tapi aku selamat. Selamat datang. Aduh. Nah, oke. Yakobus 15. Yakobus 15. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, itu langsung belitam itu. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada yang menolaknya, ketahuilah dia
bahwa barang siapa memalingkan orang berdosa dari kesesatannya, ia akan menyelamatkan satu jiwa dari maut dan menutupi banyak orang dari dosa. Tuh. Gimana itu? Lip tulalip. Doktrin bidat abad 9 ini dipakai. Jabang baik. Mesake umat-umat Kristen Protestan dulu. Sake aku. Wahyu 2 ayat 5. Karena itu ingatlah. Wahyu 2 ayat 5 perhatiin. Karena itu ingatlah. Dari mana kamu terjatuh? Dari mana kamu terjatuh? Bertobatlah dan lakukanlah pekerjaan yang pertama. Kalau tidak, aku akan segera datang kepadamu dan melepaskan kaki dianmu dari tempatnya. Kecuali jika kamu bertobat. Clear, wes. Ambiar sekarang semuanya. Wahyu 3 ayat 5. Detik-detik poin terakhir. Itu linknya di screenshot itu sekalian tuh. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan mengenakan pakaian putih. Dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Tetapi aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wow, terakhir. Wahyu 22 ayat 19. Ayat 19, perhatikan. Barang siapa menghilangkan kata-kata dalam kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan. Tuh. Sekian, terima kasih. 6 Maret 2017 ya. Ini dalam ranah apologetik untuk menanggapi dari Calvinism. Clear ya?